Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Siang. Sebenarnya kami di sini untuk mempresentasikan pentingnya kebenaran NKRI dan ancaman terhadap ideologi Pancasila. Namun sebelum kita memasuki presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kristina Kaisa dari absen 12. Saya Kalista dari absen 13. Saya Romandan Kastimanta absen 13. Dan saya Saka Maksa absen 31. Dan teman kami Fikri Nasyaka Iskandar. Biasalah. Oke, kita masuk ke pengertian materi. Nah, di sini ada pengertian NKRI. NKRI itu singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, NKRI ini dibentuk oleh seluruh warga wilayah Indonesia atau banyak bahasa daerah. Nah, Indonesia itu punya moto namanya Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda tetapi tetap. Nah, di sini ada poin-poin yang menjaga keutuhan NKRI. Yang pertama itu ada menjaga perdamaian. Contohnya itu kayak kalau negara kita utuh dan masyarakat kita tidak ada konflik antar kelompok, maka kita bisa hidup dengan damai dan tenang. Yang kedua itu ada syarat kemajuan. Nah, ini itu maksudnya pembangunan di bidang ekonomi, pendidikan maupun teknologi yang bisa berjalan kalau kondisi negara kita stabil. Jadi bersatu ini adalah peran paling penting agar bangsa kita itu bisa maju. Nah, tadi yang ketiga kedaulatan kita tidak diganggu oleh pihak luar. Kalau kita di dalam negeri ini masih sibuk berantem karena rasisme, pertahanan kita ini akan melemah. Jadi akibatnya itu berhasil untuk memanfaatkan situasi demi keutuhan negeri. Nah, yang keempat ini ada aksi nyata kita belajar. Jadi menjaga NKRI itu bisa dari hal kecil. Contohnya itu dengan berhenti membuat bercandaan atau jokes yang rasis di tongkrongan. Terus tidak ada hubungan dalam pertemanan dan tidak percaya dengan hoax dan contohnya yang sifatnya mengadu domba di media sosial. Ada kehidupan saat ini Indonesia itu sedang menghadapi ancaman terhadap ideologi Pancasila. Yang pertama ada radikalisme, di mana itu pemahaman yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, persatuan dan kesatuan. Jika dibiarkan, Indonesia itu bisa terpecah belah. Yang kedua ada propaganda atau menyebarkan informasi hoax. Di era digital yang sekarang, informasi palsu dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap Pancasila. Dan yang terakhir adalah globalisasi negatif. Masuknya budaya asing. Sebenarnya masuknya budaya asing ke kita itu tidak selalu. Namun kalau sampai kita kelewatan batas atau tidak sesuai dengan kebutuhan kita, maka identitas nasional akan selanjutnya ada tantangan terhadap Pancasila yang nantinya ada kemajuan teknologi, yaitu pengaruh media sosial yang dapat menyebarkan ideologi asing. Lalu ada kesenjangan sosial, yaitu merupakan ketidakadilan yang dapat memicu konflik antar golongan. Selanjutnya ada pembahasan terkait ideologi Pancasila. Yang pertama itu ada kurangnya pemahaman Pancasila. Karena pemahaman Pancasila itu membuat nilai Pancasila itu sulit diterapkan, yang mungkin bisa gampang salah paham. Lalu kedua adalah korupsi. Korupsi ini merugikan masyarakat dan tidak sesuai dengan keadilan sosial. Lalu ada gangguan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, pertama itu adalah hoax. Hoax ini menyebabkan kesalahpahaman dan perpecahan. Lalu kedua adalah konflik sarah, itu mengganggu persatuan bangsa. Dan terakhir intoleransi, yaitu tidak menghargai perbedaan dan dosa kerukunan. Lalu ada ancaman negara kesatuan Republik Indonesia itu dibagi menjadi dua, ada ancaman internal dan ancaman internasional. Kalau ancaman internal itu seperti konflik sosial, intoleransi, radikalisme,
Iya. Selanjutnya ada tantangan negara Tantangan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama ada globalisasi ekonomi, yaitu persaingan global yang melemahkan ekonomi lokal. Selanjutnya kerusakan lingkungan, yaitu eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Selanjutnya ketimpangan wilayah, yaitu daerah yang tertinggal merasa kurang diperhatikan. Selanjutnya disintegrasi sosial, yaitu konflik akibat perbedaan suku, agama, dan budaya. Nah, untuk menghadapi itu apa sih peran warga negara dalam menjaga demokrasi? Yang pertama itu pasti kita harus mengamalkan Pancasila, karena Pancasila itu kan sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, kita harus menghormati keberagaman. Sebenarnya itu udah masuk ke Pancasila sih, kalau misalnya kalian sudah mengamalkan Pancasila, sudah pasti menghormati keberagaman. Yang ketiga ada berpartisipasi aktif. Maksud berpartisipasi aktif ini kayak kita aware atau peduli sama konflik politik dan pembangunan. Nah, habis itu yang terakhir adalah menolak hoax. Jadi kalau ada informasi yang sekiranya membuat NKRI itu terpecah belah, coba dipahami baik-baik, dicerna baik-baik, jangan langsung ini itu. Lalu di sini ada peran strategis generasi muda. Pertama itu ada nasionalisme, yaitu kita beraktif dalam kebangsaan seperti pendidikan dan nasional. Lalu ada teknologi positif, yaitu menggunakan media sosial untuk menciptakan konten yang mendukung persatuan. Lalu terakhir ada menjadi itu berbagi aku sesuai nilai-nilai Pancasila. Oke, sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Mungkin Fajrul terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fajrul Islam dari nomor 7. Jadi kan kita tahu di berita itu pernah ada kasus kayak seperti SDN Karaton di Banten, yaitu sekolah yang tutup karena sudah tidak ada lagi murid yang mendaftar di situ. Nah, pertanyaannya bagaimana solusi atau cara mengatasi masalah sekolah yang sepi tersebut? Ya, terima kasih. Mungkin langsung menjawab saja ya. Jadi penjelasannya gimana solusinya. Pertama itu dari pemerintahannya, pemerintahnya itu bisa memperbaiki aturan zonasinya supaya bisa pembagian berita itu adil. Nah, yang kedua itu ada pihak sekolahnya, jadi bisa bikin program sekolahnya itu lebih menarik, sehingga banyak murid yang pengen masuk sekolah itu gitu. Terus juga bikin ekskul yang mungkin banyak peminatnya, terus naikin juga kualitas belajarnya. Nah, yang ketiga itu ada masyarakat. Nah, masyarakat itu bisa ikut bantu memajukan sekolahnya, kayak lewat sekolah juga yang selalu menjaga hubungan baik dengan pihak sekolah. Menjawab Fajrul? Sudah cukup. Benar? Oke. Terima kasih Fajrul pertanyaannya. Kemudian ada lagi yang bertanya? Rais? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Raisman Karyasa dari absen 27 kelompok 5. Izin bertanya, menurut pandangan kelompok kalian apa ancaman, tantangan, hambatan, gangguan yang sangat berbahaya bagi generasi muda saat ini? Dan mengapa ancaman, tantangan, hambatan, gangguan tersebut sangat berbahaya? Sekian.
jamnya. Oh iya. Terus meja 5. Oke. Itu berarti tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila ya. Oke, kalau misalnya warga tidak peduli nih sama ancaman tentang hambatan atau kayak mengamalkan nilai Pancasila, itu dapat terjadi banyak masalah. Yang pertama mungkin jadi intoleransi, karena kan kita harus menghargai keberagaman, tapi karena kita tidak peduli, makanya muncullah intoleransi atau kayak kita jadi berbeda pandangan. Nah, sih kayak dengan Pancasila ya. Kayak gitulah intinya. Kalau misalnya kita nggak peduli, bukannya makin bagus, tapi kalau memperburuk keadaan. Atau enggak yang menambah? Ya mungkin ada pendapat dari kelompok lain yang ingin menambahkan. Baik, izin saya untuk menambahkan. Jadi menurut saya ancaman, tantangan, hambatan, gangguan yang paling berbahaya itu adalah penyebaran hoaks dan paham radikalisme dari media sosial. Soalnya penyebaran hoaks dan paham radikalisme ini sangat mudah untuk menyebar dan mempengaruhi pola pikir generasi muda. Nah, selanjutnya penyebaran hoaks dan paham radikalisme ini dapat menimbulkan perpecahan, kebencian, dan juga mungkin mengurangi rasa nasionalisme yang bisa juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, menurut saya generasi muda sekarang ini harus lebih kritis dan teliti dalam memilah informasi-informasi yang betul dan yang sudah dibuktikan dengan benar. Terima kasih untuk jawabannya. Oh, Abra ingin bertanya, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Rahman, nomor absen 19. Baik, di sini saya ingin bertanya. Jadi, sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia mempunyai ideologi Pancasila. Yang dimana ideologi Pancasila ini menjadi pegangan bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, juga kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, saya ingin bertanya bagaimana jika ada warga negara Indonesia yang tidak mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Berarti itu jawaban sama yang kayak pertama saya. Kalau misalnya ada warga yang tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila, akan timbul masalah seperti perpecahan, intoleransi. Pokoknya kita nanti balik-balik lah ke tidak apa ya, itu jadi satu gitu lah, tidak utuh kalau misalnya kita tidak mengamalkan Pancasila, karena Pancasila itu kan sebagai pedoman kehidupan masyarakat Indonesia. Mungkin ada yang mau nambahin? Luhung. Mungkin itu pendapat dari kalau pendapat dari anggota lain, kira-kira bagaimana jika ada warga negara yang tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut saya, kalau Pancasila tidak diikuti oleh masyarakatnya, Indonesia bisa kacau, karena nilai-nilai Pancasila itu mencerminkan nilai-nilai kehidupan. Jadi kalau nilai-nilainya tidak dijalani, ya Indonesia hilang arah. Ya, sekian. Aku udah, Abra. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sekian dari kelompok kami kurang lebih